Selamat mendengarkan cerita novel fiksi. Jenderal Fate dari Indonesia dan Raja Penjara Darah Mantan Kaisar Kegelapan. Bab 68. Saya memiliki kendali atas hidup dan mati Anda. Pagi-pagi sekali, mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya diparkir Rumah Sakit Rakyat Nomor 1 Kota Jakarta. Dan orang-orang yang turun dari mobil-mobil itu adalah Andika dan yang lainnya. Wajah Andika masih tertutup memar. Namun pada saat ini, dia tidak peduli dengan luka-lukanya. Satu-satunya kekhawatirannya saat ini adalah kehidupan dan kematian Tuan Besar. Hanya dengan Tuan Besar yang masih hidup, keluarga mereka memiliki harapan untuk mewarisi keluarga Barma. Pak Andika, apakah Anda yakin bahwa Dr. Liam dapat diandalkan? Dia bahkan tidak mengatakan jam berapa dia akan datang untuk merawat Tuan Besar dan hanya mengklaim Tuan Besar akan disembuhkan pada pagi hari. Mungkinkah ini semacam lelucon? Salah satu anggota senior keluarga Barma mengerutkan kening saat dia menanyai Andika. Bukan hanya dia, semua anggota senior keluarga Barma lainnya sama-sama meragukan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya merasa bahwa Dr. Liam tidak dapat diandalkan. Bagaimana dia bisa memperlakukan Tuan Besar? Dia bahkan tidak muncul. Itu benar. Aku khawatir kita telah dibodohi olehnya. Omong kosong saja mengatakan bahwa Tuan Besar akan disembuhkan pada pagi hari pasti. Dia pada dasarnya pembohong. Alis mereka erat berkerut. Nada suara mereka penuh dengan ketidakpuasan. Bagaimanapun, waktu perawatan bahkan tidak ditetapkan kemarin. Namun Dr. Liam berjanji bahwa Tuan Besar pasti akan membaik pagi ini. Itu sama seperti menceritakan lelucon. Setelah mendengar ini, wajah Andika semakin suram. Dia tidak tidur semalam karena dia khawatir Tuan Besar akan meninggal. Dan jika itu terjadi, keluarga mereka akan benar-benar selesai. Jangan seperti itu. Kita akan tahu apakah apa yang dikatakan Dr. Liam itu benar atau tidak ketika kita pergi untuk melihatnya. Dan meskipun itu yang dia katakan, jantung Andika berdebar kencang. Segera, kelompok mereka tiba di bangsal perawatan lanjutan di lantai 24. Dari kejauhan, mereka bisa melihat beberapa pengawal masih rajin menjaga pintu. Bagaimana kondisi Tuan Besar? Apakah ada yang datang tadi malam? Atau apakah sesuatu yang tidak biasa terjadi? Andika segera bertanya kepada salah satu pengawal. Bertemu dengan pertanyaan-pertanyaan ini, pengawal yang ditanya sedikit tertegun sebelum dia menjawab. Pak Andika, Tuan Besar belum bangun. Semalam tidak ada yang datang. Apalagi sesuatu yang tidak biasa terjadi. Kata-kata itu menyebabkan hati Andika dan yang lainnya benar-benar menjadi dingin. Seperti yang diduga, kata-kata Dr. Liam itu tidak dapat diandalkan sama sekali. Seketika, ekspresi Andika dan anggota senior lainnya dari keluarga Barma memburuk. Persisnya wajah mereka tampak suram. Orang itu benar-benar pembohong. Ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan Pak Umar dan tanya dia, siapa Liam itu? Liam membuat Ivan menamparkan dirinya sendiri dan Pak Andika untuk berlutut untuk bersujud tetapi pada akhirnya, dia hanya berbohong kepada kami. Petik 2. Pada saat ini, semua petinggi keluarga Barma berada dalam keadaan gelisah. Bahkan Andika bisa merasakan hatinya terbakar karena marah, merasa bahwa dia telah ditipu. Namun, saat itu, ada keributan apa di luar. Terdengar suara tua dari dalam kamar rumah sakit dan itu membuat semua orang membeku dalam sekejap. Suara itu, pada saat ini, Andika dan yang lainnya hampir tidak bisa mempercayai telinga mereka. Apa yang baru saja mereka dengar? Apakah itu suara Tuan Besar itu? Boom! Dalam sekejap, hampir semua orang tertegun. Bahkan para pengawal merasakan dinginnya tulang belakang mereka. Namun, bukan itu saja. Berderit. Pintu kamar rumah sakit perlahan dibuka dari dalam. Tampak seorang lelaki tua dengan baju rumah sakit perlahan berjalan sambil mengerutkan kening. Ketika mereka melihat pria tua itu, Andika atau anggota senior keluarga Barma lainnya, seperti mereka melihat hantu dan mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Tuan Besar, apa? Mereka semua bingung. Andika dan yang lainnya benar-benar tercengang. Setelah semua, baru kemarin, operasi Tuan Besar telah gagal dan dapat dipastikan hanya tersisa 3 hari untuk hidup. Dan sekarang,
Setelah satu malam, tidak hanya pihak lain terbangun, dia juga bisa berjalan. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, yang bisa dirasakan Andika adalah setiap rambutnya berdiri saat dia menatap Tuan Besar dan bertanya dengan suara gemetar. Ayah, kamu sudah bangun? Tentu saja aku sudah bangun. Apakah kamu pikir sedang berbicara dengan hantu sekarang? Tuan Besar Barma memelototi Andika dan memarahinya. Setelah itu, dia mengamati tatapan terkejut dari kerumunan di sekitarnya sebelum menambahkan. Mengapa kalian semua terlihat seperti melihat hantu? Apakah kalian tidak senang bahwa aku terbangun? Tidak. Andika, bersama dengan banyak anggota senior keluarga dengan cepat menggelengkan kepala. Tapi mereka masih kebingungan. Tuan Besar, Anda sudah berada di pintu kematian kemarin. Bagaimana Anda tiba-tiba lebih baik? Ya. Apakah seseorang datang untuk merawatmu semalam? Tuan Besar. Ya. Apakah itu Dokter Bliam yang merawat Anda? Tuan Besar. Petik 2. Pada saat ini, semua orang di keluarga Barma mengingat kata-kata Dokter Liam. Dia pasti akan pulih pada pagi hari. Awalnya, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Tapi sekarang, bagaimana mungkin mereka tidak percaya ketika Tuan Besar berdiri tepat di depan mereka? Hidup dan sehat. Alis Tuan Besar berkerut sedikit. Dia tidak bisa apa-apa selain memikirkan satu orang, Lintang. Seseorang datang tadi malam dan dia bahkan menulis resep untuk saya. Orang itu benar-benar mirip Lintang, tapi auranya tidak persis sama. Agak lebih bermartabat dan lebih dingin daripada Lintang. Seolah-olah dia diktator yang berkuasa atas hidup dan mati orang. Apa? Orang itu mirip Lintang. Apa? Ketika mereka mendengar itu, semua anggota senior keluarga yang ada di sana tertawa terbahak-bahak. Hahaha, itu Dokter Liam pasti dan bukan Lintang. Tuan Besar. Bagaimana bisa sepotong sampah seperti Lintang memiliki keterampilan seperti itu? Hanya Dokter Liam yang bisa menjadi penyihir medis yang terampil. Benar. Tuan Besar. Jangan terlalu dipikirkan. Bagaimana mungkin orang itu si pecundang Lintang? Pria luar biasa yang menghebohkan Jakarta kemarin itu pasti Dokter Liam yang hebat. Petik 2. Dokter Liam. Itu adalah nama yang Tuan Besar belum pernah dengar sebelumnya. Dan sekarang, setelah penjelasan dari semua orang, dia akhirnya mengerti bahwa begitu banyak yang telah terjadi hanya dalam beberapa hari. Seorang fanatik medis barat telah menghancurkan pengobatan tradisional Cina. Itu adalah Dokter Liam yang benar-benar mengubah arus. Dan ketika ia menemukan bahwa ia berada di ambang kematian kemarin, putra sulungnya, Andika, dan lain-lain yang memohon Dokter Liam untuk menyelamatkannya, ia benar-benar menghapus kemungkinan orang tadi malam adalah Lintang. Begitu. Jadi itu adalah Dokter Liam. Seperti yang diharapkan dari seorang ahli dengan keterampilan untuk menyembuhkan pasien yang sekarat menjadi sembuh. Tuan Besar Barma berseru dengan wajah penuh kekaguman dan rasa terima kasih. Haruskah aku bertemu Dokter Liam di kemudian hari? Aku harus bersujud untuk berterima kasih padanya. Atas bantuan dari surga ini. Dia menyelamatkan hidupku. Pada saat ini, di hati Tuan Besar dan banyak anggota senior keluarga Barma, Dokter Liam telah menjadi semacam legenda. Dan keberadaannya sudah seperti dewa. Namun, ketika Tuan Besar mendengar bahwa karena Lintang, cucunya patah lengan dan kaki, kemarahan di hatinya memuncak. Betapa beraninya dia. Lintang. Tuan Besar Barma benar-benar marah. Di sisinya, Andika juga memiliki ekspresi menakutkan di wajahnya saat dia berkata, Ayah, apa yang kita lakukan sekarang? Ivan dan saya telah menandatangani pengabaian untuk melepaskan hak kami atas warisan. Tidak masalah kamu sudah menandatanganinya. Aku toh belum mati. Tuan Besar Barma mendengus dan berkata dengan marah. Tunggu sebentar lagi. Setelah Liana berhasil mengembangkan pil kebangkitan, saya pasti akan menendang mereka keluar dari keluarga Barma. Soal Lintang, itu tidak masalah. Kita urus nanti. Kata-kata itu benar-benar membuat hati Andika tenang. Terutama ketika ia berpikir bahwa ia akan kasih pelajaran pada Lintang dan membalas dendam. Ia merasa gembira. Namun, apa yang mereka tidak tahu saat ini adalah, tidak hanya bisa mengendalikan hidup mereka, dia bisa dengan mudah mengendalikan kematian mereka.